Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Rusmono. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu proyek program MATLAB tentang fungsi limit. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu ada saya Abdul Nizar Fazari dengan nomor induk mahasiswa 15 13 62 10 73, dan juga ada Muhammad Noval Al Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 15 13 62 10 51, dan juga ada Revandi Aira Pratama dengan nomor induk mahasiswa 15 13 62 10 63, dan juga ada Saktiala Juardi dengan nomor induk mahasiswa 15 13 62 10 35, dan kemudian ada Syahreja Palevi dengan nomor induk mahasiswa 15 13 62 10 36, dan ada Zaidan Abdullah dengan nomor induk mahasiswa 15 36 21 24. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit yaitu limit tentang limit. Limit biasa digunakan untuk menyatakan batas. Artinya, kita boleh mendekati batas tersebut tetapi tidak boleh mencapai batas tersebut. Misalnya, kendaraan tidak dapat digunakan jika bensinnya habis. Namun, kita masih bisa menggunakan kendaraan ketika bensin mendekati habis. Limit menunjukkan kecenderungan nilai suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Contoh limit. Limit mendekati C. Fungsi X sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fungsi X dekat dengan L, dekat ke L. Dikatakan juga bahwa limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L, berarti bahwa selisih antara F fungsi X dan L dapat dibuat sekecil mungkin dengan mensyaratkan bahwa X cukup dekat tetapi tidak sama dengan C. Limit terbagi menjadi tiga. Yang pertama, limit aljabar. N bilangan bulat positif, K sebagai konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Yang kedua ada limit trigonometri. Limit trigonometri adalah nilai pendekatan suatu sudut pada fungsi trigonometri. Fungsi X merupakan fungsi trigonometri, maka nilai dari limit tersebut disebut limit fungsi trigonometri. Yang ketiga ada limit eksponensial. Adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi eksponen X atau EX, di mana E adalah basis logaritma natural. Flowchart. Pertama, start atau dimulainya program. Setelah itu akan masuk ke menu utama. Lalu dari menu utama akan masuk ke menu fungsi limit. Di dalam menu fungsi limit, kita menginput nilai f, x, dan x-nya. Setelah itu fungsi limit akan menghitung. Setelah proses nilai limit, akan muncul hasil. Setelah hasil, program selesai. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian soal dari limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama kita klik mulai. Nah, setelah itu kita masukkan soal fungsinya ke dalam fx yang ada di tabel berikut. Nah, soalnya kita tulis pembilang dulu dalam kurung 6 bintang x. Bintang di sini diartikan dengan perkalian ya. Nah, kemudian eksponen 5. Nah, eksponen itu artinya pangkat kalau di sini. Kurung min 4 eksponen x tutup kurung slash atau tanda miring artinya di situ dengan bagi. Nah, kemudian kita tulis inputnya 2 bintang x eksponen 4 tutup kurung kemudian plus x tutup kurung. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan limitnya x sama dengan mendekati 0. X mendekati 0. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal klik limit kiri atau kita mencari hasil dari limit kirinya. Oke, sudah muncul dari nilai-nilainya.
Nah, di sini kita dapat ketahui ya bahwa X hasilnya adalah X min 4. Oke, itu dan ada grafiknya. Kemudian kita cari hasil dari limit kanannya. Nah, ini hasil dari limit kanannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu limit trigonometri. Fungsi X kita isi dengan yang ada pada soalnya. Buka kurung 1 min cos buka kurung 2 bintang X. Bintang melambangkan perkalian. Lalu kita kasih tutup kurung. Lalu kita kasih garis miring untuk melambangkan pembagian. Buka kurung X kali tan buka kurung 2 kali X tutup kurung. Lalu limitnya mendekati 0. Lalu kita pengujiannya melalui limit kiri dan limit kanan. Maka akan terlihat hasilnya pada grafik. Selanjutnya ada limit eksponensial. Pada kotak samping fungsi X diisi contoh soalnya, yaitu buka kurung 1 min X garis miring 3 garis miring menandakan simbol per atau pembagian, tutup kurung tanda kutip atas atau menandakan simbol perpangkatan 1 garis miring 4 bintang X atau 1/4X. Lalu limit mendekati 0. Ini kita pengujiannya lewat limit kiri dan limit kanan. Jika hasilnya keluar hanya garis lurus di angka 0 saja, tidak ada gambar grafik, maka bisa dikatakan itu ada salah pemasukan contoh soal. Jika ada grafiknya, walaupun dia terpotong di titik 0 atau hasilnya 0, itu sebenarnya angkanya 0, atau desimal. Tetapi itu dibulatkan saja jadi 0. Sekian adalah presentasi proyek MATLAB kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.